Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, izinkan kami mengingatkan kita semua, wabil khusus kedua calon mempelai yang paling berbahagia pada hari ini, Kak Edi, Umi Ana. Kami ingin mengingatkan dua hal di dalam majlis yang paling mulia hari ini. Dua hal utama dalam mengarungi samudera kehidupan dengan bahtera rumah tangga. Insya Allah, kalau dua hal ini dilakukan dengan izin Allah, nanti rumah tangga ini akan mengantarkan kalian berdua dan juga kita semua berlabuh ke dalam surga. Pertama, mulailah menaiki bahtera dengan menyebut nama Allah dan bersyukur, memujinya. Bismillahi walhamdulillah, dan terus membaca bismillah ini dan memuji Allah alhamdulillah ini sampai dengan akhir hayat kalian dan kita semua. Mengapa harus bismillah? Mengapa harus selalu menyebut nama Allah? Karena sebentar lagi bahtera ini akan mengarungi samudra luas yang mungkin saja bergelombang besar setinggi gunung. Sepanjang sejarah manusia, Bapak Ibu sekalian, baru ada satu bahtera yang berlayar di tengah gelombang yang besar laksana gunung, yaitu bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Mari kita lihat, setinggi gunung gelombang, tetapi karena penumpangnya senantiasa mengingat nama Allah, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya, maka Allah selamatkan bahtera itu. Allah SWT menginformasikan hal ini dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Quran surat Hud ayat ke-42. Apa yang menjadi sebab bahtera Nabi Nuh alaihissalam tersebut tidak tenggelam dan selamat sampai berlabuh di Bukit Judi? Karena Nabi Nuh alaihissalam dan para penumpang kapal besar itu selalu menyebut dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari akan menaiki kapal itu saat berlayar sampai berlabuh. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh berkata kepada kaumnya, naiklah kamu sekalian ke dalamnya, ke dalam kapal ini dengan menyebut nama Allah, bismillah, majreha, dan selama berlayar, wa mursaha, sampai berlabuh, sampai kapal ini berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau kita mulai naik kendaraan kita dengan bismillah, lalu sepanjang dalam perjalanan kita sebut nama Allah, apapun namanya, karena 99 namanya, sampai berhenti berlabuh sampai ke tujuan kita, insya Allah kalaupun ada mara bahaya di tengah jalan, Allah SWT akan memberikan keselamatan. Apalagi bahtera rumah tangga ini yang kita inginkan, didoakan oleh Pak Komar tadi, agar menjadi pernikahan yang pertama dan terakhir, agar menjadi pasangan tidak hanya berbahagia di dunia tapi sampai dengan akhirat. Hum azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Kemudian, mengapa harus hamdalah atau bersyukur atau selalu bersyukur kepada Allah? Karena ketemunya jodoh ini, Kak Edi dan kita semua, adalah sebuah nikmat yang teramat besar bagi setiap orang. Apalagi 100% yang menentukan siapa jodoh kita. Orang mana dia? Kapan kita berjodoh, bertemu dengan jodoh kita itu? Maka itu semua sepenuhnya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana, kapan, di mana, dan dengan cara apa kita akan menemui Allah, atau kapan dan dengan cara apa kita meninggalkan dunia ini. Itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini
Kak Edi sudah ditemukan dengan jodohnya. Demikian juga dengan Umi Ana, sudah bertemu dengan Allah, temukan jodoh kalian. Kita semua juga yang sudah menikah sudah ditemukan jodoh kita masing-masing. Maka mendahulukan dan menjaga syukur tidak hanya wajib dilakukan oleh setiap orang yang telah ditemukan jodohnya saja, tetapi dengan selalu mengingat kebaikan dan keagungan Allah ini, maka insya Allah semua tanggung jawab dan kewajiban setelah akad nikah akan menjadi ringan untuk ditunaikan. Dan kita akan terhindar dari keputusasaan ketika ujian dan musibah ditemui selama mengarungi samudera kehidupan dalam rumah tangga. Yakinlah insya Allah. Mari kita renungkan mengapa posisi bismillah dan alhamdulillah yang diletakkan paling awal dalam kitab Al-Quran. Itu sebuah isyarat yang bisa kita ambil pelajarannya terkait dengan hal ini. Di antaranya bahwa Al-Quran seluruhnya adalah berisi petunjuk untuk kita laksanakan dalam hidup kita di dunia ini. Ada perintah, ada larangan. Maka ketika kita memulai dengan bismillah dan mengingat kebaikan Allah, maka semua perintah dan larangan itu akan mampu kita lakukan. Demikian juga pelajaran dari sunnah Nabi SAW agar memperdengarkan nama Allah yang maha besar dalam kalimat azan yang agung. Ketika bayi baru lahir, memperdengarkan nama Allah, menyebutkan nama Allah di telinganya. Juga tauladan dari beliau agar mengawali hidup dalam satu hari, tiap-tiap hari kita dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ketika kita bangun tidur berarti kita memulai hari kita hari itu. Dan di akhir nanti setelah kita mau tidur, Rasulullah mengajarkan kita bismika Allahumma ahya wa bismika ahmud. Jadi selalu menyebut nama Allah dan mengingat kebesaran atau kenikmatan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ketika kita menemukan suatu masalah di tengah jalan, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi ada masalah, tenang hati kita. Karena apa? Kita ingat dengan Allah, kita ingat kebesaran Allah, karunia Allah jauh lebih banyak daripada ujian yang kita hadapi. Kedua, Kak Edi, Umi Ana dan kita semua, sebelum menikah dalam pikiran kita adalah jodohku di manakah gerangan berada? Seperti itu kalau sebelum menikah, Kak Edi ya. Nah, tapi setelah menikah hari ini nanti insya Allah yang harus ada dalam pikiran Kak Edi, Umi Ana dan kita semua, jodohku akan aku jaga selama-lamanya. Sekali lagi, jodohku akan kujaga selamanya. Karena ini jodoh, kita harapkan jodoh dunia akhirat. Bapak Ibu Ta'ala, Kak Edi, Umi Ana, bagaimana agar jodoh bisa terjaga? Izinkan kami menyampaikan nasihat untuk kami dan kita semua 3 hal. 1, agar jodoh terjaga sampai berjumpa dengan Allah nanti di surga. Dan selama mengarungi bahtera rumah tangga ini, 1, transparan dan terbukalah sesama pasangan. Zaman sekarang Bapak Ibu, banyak orang yang sangat khawatir jika handphonenya dipegang oleh pasangannya. Bahkan dikunci dengan password. Aku tidak rumah. Tidak aku kunci. Kapan nak dibuka? Silakan. Aduh apa nak dikunci nian itu? Ada yang disembunyikan barangkali misalnya. Ya, jadi ke depan saya menganjurkan kalaupun nak dikunci, njuk tahu passwordnya, Yohana. Yohana juga njuk tahu passwordnya dan Kak Edi ini. Tidak boleh kita menyembunyikan apapun. Bayangkan misalnya, jangankan HP nak dirabu, nak disentuh oleh pasangan kita ya. Kita dewe, apa yang dibalik pakaian kita ini, ya, aurat kita dari ujung rambut sampai ujung kaki boleh dilihat, disentuh, diraba oleh pasangan kita. Jangankan HP. Ini tidak HP disembunyikan ya. Nah, saya harapkan kita semua bisa memperhatikan ini. Jadi terbukalah, transparanlah dengan pasangan kita. Jangan ada dusta di antara kita. Kedua, agar pasangan terjaga, agar jodoh kita terjaga sampai surga, sebesar apapun keburukan, sifat, tingkah laku dan ucapan pasangan kita, pasanganmu Kak Edi, pasanganmu Miana, maka katakanlah ketika kalian menemukan keburukan, sifat tak kurang baik ya dari pasangan kita, wajar, manusia namanya. Maka tapi tetap katakan seperti ini. Aku adalah pakaian dia dan dia adalah pakaianku. Nah, Allah SWT mengingatkan ini dalam Al-Quran. Kami lalamu bahasnya di pengajian dengan Umi Ana ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu, kata Allah, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Jadi jangan pernah mengumbar, jangan pernah menceritakan
diumbar apapun kekurangan dari pasangan kita. Simpan baik-baik, sembunyikan. Bila perlu bagus-bagus sih, seperti pakaian yang kita pakai ini. Nak bagusi badan kita. Fungsi pakaian ini agar buat kita makin belaga. Yang tak belaga jadi belaga. Kan seperti itu pakaian itu. Bukan yang menunjukkan keaib atau keburukan pasangan kita. Itulah yang Allah inginkan dengan kita semua masing-masing. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Maka kalau ketemu itu simpan baik-baik, ya, selesaikan kalau ada seandainya perlu apa diselesaikan, dan bersabarlah, tetap ucapkan bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Dan terakhir yang ketiga, agar jodoh kita sampai ke surga, selalu ingat kelebihan dan kebaikan pasangan kita masing-masing. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Ayat ini ada di ayat tentang talak. Jadi talak itu boleh, apa cerai itu boleh. Tetapi kata Allah Ta'ala, walaupun kalian bercerai, maka jangan pernah kalian melupakan kebaikan sesama kalian yang pernah menikah itu. Ya, dan ini juga kunci bagi kita yang agar kepengen tidak sampai bercerai, sampai dengan ke surga. Maka ingat selalu kebaikan dari pasangan kita. Kalau ada kekurangan dia, kalau terkenang kebaikannya, hilang keburukannya itu insya Allah. Karena pastilah lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah ke atas rumah tangga kalian berdua dan kita semua, sehingga kalian dan kita semua dipisahkan dengan pasangan kita hanya oleh ajal, kematian kita. Dan kelak di surga Allah temukan dalam muttaqin, dalam dipan-dipan di surga. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Sesungguhnya penghuni surga itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangan mereka. Hum wa azwajuhum, mereka dan laki-laki mereka dan istri-istri mereka saling duduk berhadap-hadapan dengan riang gembira bersenda gurau di atas muttaqiun, dipan-dipan surga. Semoga Kak Edi, Umiana, dan setelah menikah ini izin aku nak manggil kamu Abi Edi karena anak-anakku manggil Umiana. Jadi kamu kakek panggil Abi Edi ya. Semoga bahtera rumah tangga yang kamu naiki hari ini kelak akan dihiasi dengan anak-anak keturunan kalian yang soleh dan soleha. Dan semoga dalam pelayaran panjang bahtera ini ditakdirkan, Allah takdirkan dapat mampir ke tanah suci Mekah dan Madinah. Kak Edi, Umiana inilah banyak tabungannya di aku nak pergi umroh. Jangan tak kamu kabulkan, lah banyak tabungannya. Ya. Dan tempat mulia lainnya dapat kamu hampiri yang menyenangkan sampai kamu nanti betul-betul berlabuh ke muttaqin tadi di atas dipan-dipan mewah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wasairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.